meningkatkan manfaat barang dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen, serta produksi merupakan proses perubahan input menjadi output. Seseorang yang melakukan aktivitas produksi disebut dengan produsen. Beberapa macam produsen. Pertama, pemilik bisnis, yaitu seseorang yang memiliki usaha dan hanya berusaha mencari keuntungan. Kedua, manajer, yaitu seseorang yang mengatur, mengkoordinasikan, menggunakan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di perusahaan untuk usaha. Ketiga, pengusaha, yaitu seseorang yang memiliki kombinasi antara manajer sekaligus pemilik bisnis. Pengusaha berusaha mendirikan perusahaan yang menguntungkan, mencari dan mengelola sumber daya untuk memulai suatu bisnis. Tempat dilakukannya aktivitas produksi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, perusahaan dan juga industri. Berikut ini adalah macam-macam perusahaan. Yang pertama, the individual proprietorship, yaitu usaha perorangan. Perusahaan yang pemiliknya adalah seseorang yang bertanggung jawab atas segala kerugian atau laba yang diperolehnya. Ciri-cirinya hanya dikelola oleh perorangan, tidak memiliki berbadan hukum, dan modal kecil serta sulit untuk mendapatkan akses pinjaman. Yang kedua adalah partnership, perusahaan persekutuan atau kongsi, di mana perusahaan ini dijalankan oleh persekutuan atau kerjasama yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala utang piutang perusahaan. Yang ketiga ada perusahaan firma. Perusahaan ini didirikan oleh beberapa orang yang bekerja sama dan setiap orang bertanggung jawab atas semua utang piutang perusahaan. Ciri-ciri dari perusahaan firma adalah dimiliki oleh beberapa orang, modalnya dikumpulkan dari anggota firma, dan yang terakhir setiap anggota bertanggung jawab atas perusahaan. Yang keempat ada perusahaan terbatas, di mana perusahaan ini pemiliknya terdiri dari pemegang saham yang masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan besar kecilnya saham yang dimiliki. Ciri-ciri dari perusahaan terbatas: yang pertama, produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional. Yang kedua, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman. Dan yang terakhir, antara pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Yang kelima ada the corporation atau koperasi. Ciri-ciri dari koperasi ini: yang pertama, tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, modalnya berasal dari anggota. Dan yang ketiga, konsumsi pengkreditan. Yang keenam ada perusahaan negara, BUMN, badan usaha milik negara. Tujuan utamanya memaksimumkan keuntungan. Tujuan lainnya memenuhi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan volume penjualan, dan menjaga stabilitas politik. Fungsi produksi dan faktor produksi. Fungsi produksi adalah persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, faktor-faktor produksi maupun harga produk. Makna lain dari fungsi produksi yaitu fungsi matematika yang berguna untuk menghubungkan jumlah atau kuantitas output dengan input yang dipergunakan dalam proses produksi. Fungsi dari produksi tersebut akan digunakan untuk menghitung berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi yang pertama yaitu sumber daya alam, meliputi semua sumber daya yang berasal dari alam seperti tanah, air, mineral, dan energi. Yang kedua ada tenaga kerja, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi, baik secara fisik maupun mental. Ini mencakup berbagai tingkat keahlian, mulai dari yang tidak terlatih hingga yang terdidik dan terlatih. Yang terakhir ada kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir ketiga faktor produksi lainnya, alam, tenaga kerja, dan modal tadi. Wirausahawan berperan penting dalam mengambil keputusan bisnis, menanggung risiko, dan melakukan inovasi untuk menciptakan nilai tambah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan saya akan menjelaskan poin nomor 4, yaitu analisis produksi. Bisa dilihat sebelah kanan saya, analisis produksi.
jangka pendek. Poin pertama, hanya terdapat satu faktor produksi. Analisis kurva. TP sama dengan total produk, MP sama dengan marginal produk, AP sama dengan average produk. Jangka panjang. Poin pertama, lebih dari satu faktor produksi yang berubah. H sama dengan F buka kurung L, K tutup kurung. Analisis isocost dan isoquant. Poin kedua, jangka pendek. Hukum LDR atau the law of diminishing returns. Poin kedua, jangka panjang. Hukum MRTS atau marginal rate technical substitution. H sama dengan F buka kurung L tutup kurung, buka kurung dalam jangka pendek tutup kurung. H sama dengan F buka kurung K, L tutup kurung, buka kurung dalam jangka panjang tutup kurung, di mana H tingkat output, K barang modal, L tenaga kerja. Selanjutnya ada produksi jangka pendek. Yang A, produksi total. Produksi total banyak produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Formulasinya TP sama dengan F K, L. Yang B, produksi marginal. Produksi marginal hasil yang diperoleh perusahaan dari penggunaan satu unit tahapan input sementara, input lainnya tetap konstan. Formulasinya MP sama dengan TP aksen sama dengan TP atau L. Yang C, produksi rata-rata. Produksi rata-rata output atau produk rata-rata yang dihasilkan oleh setiap unit faktor produksi. Formulasinya AP sama dengan TP atau L. Selanjutnya, tahapan produksi dalam produksi jangka pendek. 1. Increasing return to scale. Pada tahap ini, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. 2. Decreasing return to scale menunjukkan percentage peningkatan input yang lebih tinggi daripada percentage peningkatan output. 3. Constant return to scale. Pada tahap ini, produksi meningkat secara proporsional yang sama dengan peningkatan faktor produksi. Analisis jangka panjang. A. Isoquant. Kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan dua faktor produksi antara K dan L input secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu untuk mendapatkan output atau kuantitas yang sama. Seperti contoh gambarnya di sebelah saya. B. Asumsi isoquant. 1. Konveksitas. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kedua, penurunan nilai MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka menyebabkan nilai MRTS semakin menurun. Hukum LDR. C. Isocost adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input variabel L dan K secara efisien yang memberikan biaya cost sama. D. Keseimbangan produsen adalah keseimbangan dengan kemampuan dana terbatas dapat mencapai produksi maksimum. E. Kondisi syarat optimis. 1. Kombinasi terletak di sepanjang garis isocost. Semua dana dibelanjakan. Kedua, kombinasi terletak tepat di persinggungan antara isocost dan isoquant yang semaksimal mungkin dapat dicapai.